1 Petrus 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan baca. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saya buat judul firman Tuhan, pikirkan keselamatanmu. Ya. Saudara, dari ayat ini kita mengetahui bahwa kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan ini diselidiki oleh nabi-nabi dahulu, dan mereka tidak mengerti tentang Yesus yang mati, setelah mati memberikan keselamatan bagi seluruh dunia. Dulunya keselamatan hanya bagi bangsa Israel. Jadi mereka ingin sekali melihat peristiwa kita sekarang ini. Dia ingin sekali menyaksikan kasih karunia di zaman kita ini. Itu yang mereka selidiki dulu. Tidak ada zaman yang lebih mulia, yang lebih penuh rahmat selain daripada zaman kita ini, di mana semua bangsa-bangsa boleh masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudara, kalau kita berpikir selama ini, hari ini dan seterusnya, yang selama ini dulu. Kalau kita berpikir selama ini, untuk siapakah kita paling banyak berpikir? Atau tentang apakah kita paling banyak berpikir? Tentang apa? Ya. Tentu saudara, kalau diselidiki lebih dalam, kembali ke judul kita ini tadi, pikirkanlah keselamatanmu, yaitu keselamatan jiwa, keselamatan roh kita di akhirat. Itulah seharusnya paling banyak kita pikirkan selama hidup ini. Paling banyak kita berjuang untuk itu. Saudara, atau kalau kita berdoa, tentang apa yang paling banyak kita doakan? Iya kan? Apa yang paling banyak kita doakan? Tentu saudara, kita kembali ke judul. Yang paling banyak kita doakan adalah keselamatan jiwa kita. Atau kalau melakukan sesuatu sampai hari ini, paling banyak kita lakukan untuk apa? Atau untuk siapa? Ya. Tentu saudara kembali ke judul. Paling banyak kita lakukan untuk keselamatan jiwa kita. Ini yang paling harus kita pikirkan. Ini yang paling harus kita banyak doakan. Ini yang paling harus kita banyak perjuangkan. Ini yang paling banyak harus kita kerjakan. Jangan pikiran kita dunia melulu sudah, dunia melulu, ya kan? Jangan pikiran kita uang melulu, ya. Apapun dibilang,
Kalau kita mau keselamatan jiwa kita itu menjadi jaminan satu hari nanti itu nyata kita miliki, tidak boleh uang nomor satu terus. Amin, saudara. Nggak boleh uang terus, saudara. Nggak boleh pekerjaan kita terus. Di atas itu semua, paling banyak kita pikirkan ialah keselamatan jiwa. Yang paling banyak kita doakan apa dalam hidup ini? Uang terus, dunia terus, saudara. Kesehatan terus. Enggak, saudara. Bagaimana supaya kita mampu bertahan dalam masalah dan dalam kesenangan? Bagaimana kita bisa menembus masalah demi masalah, susah demi susah, senang demi senang di hari-hari yang akan datang ini, yang kita tidak bisa melewati masalah, kita tidak bisa menghindar dari masalah, kita tidak bisa menghindar dari berkat. Kedua ini kita berdoa supaya kita tembus sampai ke akhirat. Di sanalah nanti lepas semua beban. Kalau di dunia ini belum, itulah sebabnya kita sangat butuh Tuhan dalam menghadapi masalah demi masalah, sukacita demi sukacita di depan kita. Saudara kasih Tuhan, jadi seharusnya atau sepatutnya kita paling banyak berpikir, berdoa dan melakukan tentang keselamatan jiwa kita di akhirat, bukan yang sementara ini. Kita harus, saudara, memposisikan keselamatan jiwa kita sebagai ranking pertama dalam hidup ini. Itu nomor satu. Coba sekali-sekali bayangkan bahwa suatu waktu di kekekalan kita akan berada bersama dengan Yesus. Pernah enggak terbayang tentang hal ini? Saya sering berhayal tentang masa depan kekal saya bersama dengan Yesus. Saya sering menghayal itu. Tapi senangnya di sana ya. Yang walaupun saya sangat rindu, tapi sekarang juga saya belum siap ke sana. Belum siap walaupun saya rindu. Saya ingin melewati apa yang dikatakan firman 70 sampai 80 tahun baru siap terbang ke sana. Coba kita bayangkan sekali-sekali bagaimana mulianya waktu itu nanti. Dan bagaimana banyaknya nanti orang ke neraka. Dan sementara kita mendapat hidup yang kekal. Bagaimana pemisahan itu akan Tuhan buat. Yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Dan ternyata Anda adalah bagian surga. Dan yang lain semua menjerit kesakitan, merintih, saudara. Dan tidak ada lagi jawaban dan kesempatan bagi mereka. Betapa mengerikan waktu itu nanti yang ada di depan kita. Ini sungguh nyata, ini akan ada, ini akan terjadi, ini akan kita lihat. Yang walaupun sekarang kita hanya mengerti saja, percaya saja, tapi satu hari kelak kita akan melihat bagaimana kita dipisahkan dari orang-orang yang harus dihukum dan kita dimasukkan kepada hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, jangan kita cuma lihat untung yang sementara. Jangan cuma kita lihat untung yang sementara. Untung hari ini, senang hari ini, senang sampai tahun depan, terjamin ekonomiku sampai beberapa tahun ke depan, karena polnya, ya, karena polnya tas, dompet, karena ATM, ya, walaupun kecil itu, saudara,
sanggup menampung miliaran itu. Itulah kuncinya ngambil. Walaupun buku tabungan itu hanya segini, jangan Anda hanya berpikir bahwa itulah jaminanku. Bukan. Itu bukan jaminanmu. Itu bisa hilang, itu bisa lenyap. Dengan penyakit pun bisa, dengan rugi pun bisa, dimakan rayap pun bisa. Jangan kita andalkan itu dalam hidup ini. Salah. Orang beriman akan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, bukan mengandalkan apa yang sudah kita pegang yang bersifat fana ataupun sementara. Kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah ditebus. Tuhan berkata, aku adalah Bapamu, kau anakku. Andalkan aku, jangan andalkan berkat-berkat yang sementara. Saudara dikasih Tuhan, pendeknya pikiran Yudas. Dia hanya berpikir ke yang sementara. Yudas Iskariot, dia hanya berpikir ke yang sementara doang. Ya, enak sekarang. Puas sekarang. Tapi dia nggak berpikir panjang bahwa dia susah di akhirat. Itu nggak dipikirkan Yudas. Memang saudara, iblis akan membuat pikiran kita itu tumpul, ya, nggak tajam, pendek gitu. Nah sekarang, karena iblis memang sudah dibuat hidup yang sekarang lah bagiannya. Hidup yang akan datang bukan bagian iblis. Hidup yang akan datang itu bagian orang yang mengasihi Tuhan. Maka Yudas Iskariot yang dulunya begitu setia, yang dulunya begitu berapi-api, nggak pernah absen, nggak pernah alpa, menjadi pengikut Tuhan, dan sampai akhirnya dia mau menyerahkan Yesus juga tidak alpa. Dia hanya terlambat saja datang. Waktu di Taman Getsemani, orang lain bersama Yesus, murid-muridnya yang ke-11 berdoa dia datang juga, ya, datang juga. Tapi untuk meluluskan keinginannya yang pendek, sampai dia menjual Yesus dengan uang itu, dia mau bersenang-senang. Akhirnya saudara hancur hidupnya, hidup kekalnya hancur. Tak terperbaiki lagi, hancur total. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, apapun yang hancur mungkin akan bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, bisa diganti. Tetapi tentang hidup yang kekal, kalau sudah hancur total, maka tidak bisa lagi diperbaiki, ataupun tidak bisa lagi diganti, ataupun tidak bisa lagi diperjuangkan. Saudara dikasih Tuhan, begitu juga dengan Nabi Bileam. Dia seorang nabi yang sangat dekat dengan Tuhan. Lalu dia diajak oleh Balak bin Beor. Dia diajak Balak, ya, untuk mengutuk bangsa Israel. Bileam pertama menolak, tidak. Iya. Saya tidak mau mengutuk umat Allah. Apa salah mereka? Tapi karena ditawarkan terus uang, akhirnya luluhlah hati Nabi Bileam. Iyalah, saudara, iyalah. Dulunya Nabi Bileam ini panjang sekali pemikirannya, tembus sampai ke dunia yang akan datang tentang surga. Tapi akhirnya pendek pemikirannya.
Lalu dia berpikir, kalau aku nggak setuju dengan Balak, lenyaplah uang yang banyak itu. Inilah kesempatan untuk menjadi kaya. Inilah kesempatan untuk lebih lagi bisa menikmati dunia ini. Dia kutuk orang Israel. Pendek, saudara. Saya yakin dan percaya kita di sini semua panjang pikiran kita, amin saudara. Menembus ke alam kekekalan. Tapi ingat saudara, perjuangan kita bukan berhenti hari ini. Perjuangan kita masih sangat panjang ke depan. Oleh sebab itu, pikiran kita, doa kita, pekerjaan kita yang paling banyak haruslah keselamatan jiwa kita. Sedikit lagi saudara, biar hujan ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, seorang pemuda yang kaya dari Israel, ini pun pendek pikirannya kan saudara, pendek sekali. Yesus berkata, karena kau sudah bertanya tentang hidup kekal, maka aku pun berikan kepadamu hidup kekal. Tapi syaratnya, jual hartamu. Jual hartamu. Kamu terlalu mencintai hartamu, terlalu berat cintamu kepadanya. Jadi kalau engkau tidak menjual, engkau tidak mendapat. Tawar-menawar, pendek pikirannya. Daripada aku kehilangan semua hartaku, sedangkan harta yang ditawarkan oleh Yesus tentang hidup kekal tidak bisa dinikmati hari itu. Itu hanya bisa dinikmati kalau dia sudah mati. Pendek pikirannya, pendek. Saudara, kalian ini, kita ini semua panjang pikiran kita sampai kepada hidup kekal. Jaga, jangan sempat pendek pikiran kita. Amin. Jangan sempat pendek pemikiran kita. Amin. Hanya sebatas hidup. Mewahnya sebatas hidup, nikmatnya sebatas hidup, mati, memulai hidup yang baru dan yang kekal, celaka, celaka demi celaka, celaka yang datang. Jadi saudara, perjuangkan keselamatan jiwa kita. Ini yang penting. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah baptisan ya, saudara. Itu bukan sampai di situ perjuangan Kristen, bukan sebatas baptisan. Ada yang lebih lagi ya, dibaptis oleh Roh Kudus. Itu pun belum. Bukan itu akhir perjuangan kita, di mana setahun sekali kita memperingati 210 malam, di mana banyak anak Tuhan datang di 210 malam. Setelah itu kembali normal. Kalau dulunya dia lemah, ya lemah. Ya harus maju terus. Keselamatan jiwa adalah sebuah perjuangan sampai kita menutup mata. Saudari kasih Tuhan, pertama-tama dalam hidup kekristenan, pastikanlah setiap hari bila kita mati masuk surga. Katakan amin saudara. Ini harus dipastikan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Jadi sekali lagi saya katakan, pastikan setiap hari bila kita mati masuk surga. Ya, dengan begitu kita tidak akan terlalu mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Kita sudah tahu batas-batasnya. Mencintai dunia segini batasnya. Mencintai diri sendiri segini batasnya. Mencintai suami yang ganteng segini batasnya. Mencintai istri yang cantik segini batasnya. Mencintai anak segini batasnya. Ada batasnya. Tapi mencintai Yesus tidak ada batas. Amin. Supaya kita tahu batas-batas hidup ini.
Iya. Keselamatan kita itu harus jelas setiap hari. Setiap hari harus jelas. Jangan sempat keselamatan kita itu jadi kabur. Apalagi tidak tahu lagi kemana. Kalau kabur itu bisa masuk surga, bisa enggak, ya. Yang paling parah dia mengetahui kalau dia mati masuk neraka, pasti masuk neraka. Kepastian masuk neraka tidak boleh. Samar-samar ataupun abu-abu ataupun kabur, itu pun tidak boleh. Pasti. Amin. Pasti. Pastikan hidup kita bila mati kita masuk surga. Jangan sampai kita lemah iman, saudara. Jangan sampai kita habis iman karena apapun. Karena apapun. Firman Tuhan berkata begini, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan mendapat hidup yang kekal. Ini kan mendengarnya enak. Siapa yang sampai kepada kesudahannya, siapa yang bertahan sampai kesudahannya dapat hidup kekal. Mendengarnya enak, melakukannya, prakteknya berat. Berat prakteknya sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada kita mati, berat itu. Kita bisa lemah iman karena ekonomi, bisa. Kita bisa lemah iman karena naiknya ekonomi, bisa. Kita bisa lemah iman karena suami, bisa. Karena anak, karena tetangga, karena jemaat, karena pendeta. Lemah iman. Janganlah berhenti berjuang karena apapun yang mengganggu kita. Amin. Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti memperjuangkan keselamatan jiwa karena apapun. Karena itu jauh lebih penting dari semua yang ada di dunia ini. Berapapun nilainya harta di dunia ini, keselamatan jauh lebih penting. Singkirkan semua yang ingin merenggut, yang ingin menghancurkan keselamatan kita. Singkirkan semua. Jangan itu menjadi alasan kita. Jangan itu menjadi andalan alasan kita. Dan kita berkata, karena ini dan karena itu. Tidak ada karena ini dan karena itu. Amin. Kita pastikan hidup kita kapanpun, setiap saat kita siap untuk masuk surga kalau Tuhan memanggil. Tuhan memberkati. Kita nyanyi.